Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa lagi hari ini Jumat 18 Juli 2025. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, untuk kebaikan dan anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami hendak belajar lagi firman-Mu lewat renungan harian keluarga. Berkati ya Tuhan agar sebentar ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, apa yang akan kami baca dan kami dengarkan itu boleh dapat menguatkan iman kami, dapat memampukan kami dalam kami menjalankan apa yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Mazmur 33 ayat 16 sampai 19. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Puji-pujian kepada Allah Israel. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Sampai jauh di sana pembacaan firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, tema perenungan kita pada saat ini ialah mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, seringkali dalam kekalutan karena beratnya beban pergumulan, seseorang menjadi tidak sabar menanti pertolongan Tuhan Allah dan mulai mengandalkan kemampuan sendiri atau kekuatan lain. Pada akhirnya, bukannya penyelesaian masalah yang terjadi, melainkan situasi menjadi lebih buruk. Hal ini juga bisa terjadi atau dialami oleh orang percaya, saudara dan saya. Firman hari ini menjelaskan bahwa sepatutnya dan seharusnya kita lebih mengandalkan Tuhan Allah dalam situasi ketidakpastian dan berbeban berat. Sebab seorang raja pun, seorang pahlawan pun, dan kuda adalah sia-sia dan tidak dapat diandalkan untuk mendapatkan pertolongan dan keselamatan. Sebab semua itu adalah kekuatan manusia atau ciptaan yang fana, yang tidak dapat menandingi kekuatan Tuhan Allah. Pemazmur menegaskan bahwa sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, betapa menghiburnya janji Tuhan Allah kepada umat-Nya, di mana Dia memandang dan memperhatikan umat-Nya yang takut akan Dia dan menanti-nantikan kasih setia-Nya. Dia tidak melihat kekuatan atau kekayaan duniawi, sebab semua itu sia-sia dan tidak dapat memberi keselamatan. Tuhan Allah memperhatikan hati orang percaya dan yang takut kepada-Nya. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi tantangan hidup yang begitu berat, seperti ancaman maut atau kelaparan, yakinlah bahwa Tuhan Allah akan menyediakan kelepasan dan pemeliharaan. Dia tidak akan membiarkan kita binasa, sebab Dia memperhatikan dan mengasihi kita. Cukuplah bagi kita untuk tetap takut dan setia kepada-Nya, maka Dia akan memelihara dan menolong kita. Tuhan Allah tidak peduli dengan kekuatan atau kekayaan duniawi kita, melainkan Dia melihat iman di hati dan sikap kita menghormati, mengasihi, dan mengandalkannya. Berita sukacita ini adalah penghiburan yang semakin membuat kita bersyukur dan percaya kepada Tuhan Allah. Oleh karena itu,
Marilah kita menjadi orang-orang yang takut akan Dia dan menanti-nantikan kasih setianya, sebab Dia selalu memandang dan memperhatikan sampai kedalaman hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujialah Engkau, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama. Ajarkanlah kami Tuhan untuk bisa lebih memperkuat iman kami, agar kami tidak tergoda dengan kehidupan dunia yang sering membuat kami berpaling dari hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah dalam kehidupan ini kami boleh terus mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi kehidupan kami. Karena kami yakin dan kami percaya tidak ada satu hal pun dalam kehidupan kami yang tidak terlepas dari pandangan mata Tuhan. Ketika kami hidup dalam takut akan Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami terus berdoa kepadamu untuk kehidupan kami pribadi, keluarga kami, bahkan jemaat-Mu. Berkati kami dengan sehat kuat, agar kami mampu untuk melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab, pekerjaan dan pelayanan kami setiap hari. Berkati apa yang kami lakukan, kiranya itu semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan kami ini, kami boleh melakukan semua hal dan terus mengandalkan Tuhan. Setiap harapan, kerinduan, dan cita-cita kami kiranya boleh terus diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan kami, sekolah kami, semua yang kami usahakan kiranya boleh dibuat Tuhan berhasil. Kami pun berdoa kepadamu ya Tuhan di saat ini untuk para pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, guru agama, pelayan khusus. Tuhan kiranya menyertai kehidupan mereka, memampukan kehidupan mereka, agar mereka boleh menjalankan setiap tugas, tanggung jawab pekerjaan mereka, pelayan mereka dengan sebaik mungkin sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar jemaat-Mu ini boleh terus dibimbing, terus diperhatikan dengan baik, agar mereka boleh menjadi jemaat Tuhan yang luar biasa baik. Bapa kami dalam kerajaan sorga, saat ini pun kami mau berdoa kepadamu, kiranya Engkau memberkati setiap komisi pelayanan yang ada, panitia H2RG, pegawai gereja, tim multimedia dan para kostor. Mampukan mereka ya Tuhan, agar mereka boleh melakukan apa yang menjadi tugas pelayan mereka di gereja-Mu ini. Pun kami berdoa kepadamu ya Tuhan, berkati setiap suka dan duka yang kami lalui dalam kehidupan ini. Biarlah itu semua boleh menjadi pelajaran dalam kehidupan kami, agar kami boleh semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Berkati untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, keadaan tubuh yang lemah, baik itu dirawat di rumah masing-masing atau di rumah sakit. Tuhan kiranya memberkati setiap makanan yang mereka makan, minuman yang mereka minum, dan obat-obatan yang ada. Kiranya daripada semuanya itu mereka boleh memperoleh kesehatan, bahkan kekuatan serta pemulihan, sehingga mereka boleh melakukan kembali setiap tugas tanggung jawab pekerjaan mereka dengan sebaik mungkin. Bapa dalam kerajaan sorga, seluruh aktivitas, kegiatan kami di sepanjang hari ini, apapun yang akan kami lakukan, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paslaten. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.